Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 4 akan membahas materi tentang media belajar sebagai strategi belajar mengajar. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Adelia, yang kedua Bella, yang ketiga Dia, yang ketiga Melena, yang keempat Muhammad Labib, dan yang keenam Nisa. Langsung saja. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu pengertian dari media pembelajaran. Jadi istilah media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arabnya, media adalah wasaul atau wasail, yakni perantara atau pengantar pesan. Kemudian menurut AICT, Association Education and Communication Technology, yang dikutip oleh Basyaruddin, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan pengertian lainnya atau pengertian umumnya, media adalah alat bantu apapun yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Untuk pembelajarannya, maksudnya untuk pengertian pembelajaran sendiri adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Menurut Umar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian lanjut ke cara memilih media pembelajaran. Menurut Anderson, berpendapat bahwa ada dua pendekatan atau model dalam proses memilih media pembelajaran. Yang pertama, model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka. Jadi model pemilihan tertutup apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya dari Dinas Pendidikan, contoh media audio. Dan yang kedua, model pemilihan terbuka, ini kebalikan dari model yang pertama, model pemilihan tertutup. Jadi guru bisa bebas memilih jenis media yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Biasanya untuk yang pertama, media model pemilihan tertutup ini seperti spelling dalam bahasa Inggris mungkin itu kan biasanya ada media audio yang sudah disediakan oleh dinas langsung dan nanti kan dibagi ke sekolah-sekolah. Nah, sedangkan yang kedua itu guru bisa bebas berkreasi, berimajinatif sesuai dengan kebutuhan siswanya. Alasan dalam pemilihan media karena pada dasarnya media adalah komponen sistem pembelajaran. Maka dari itu haruslah sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh, sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. Jadi media ini kan untuk pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga kita tidak bisa asal memilih media yang bakal dipakai dalam pembelajaran. Guru memang benar-benar harus mengkondisikan kebutuhan sesuai dengan apa yang siswanya butuhkan. Selanjutnya, prinsip pemanfaatan media. Untuk prinsip umumnya yang harus diperhatikan saat memilih media pembelajaran. Yang pertama,
setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, penggunaan beberapa jenis media yang bervariasi memang diperlukan. Dan yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik menggunakan media yang sederhana dan kemudian dapat mengaktifkan seluruh siswa daripada media canggih namun membuat pembelajaran menjadi pasif. Nah, di sini media itu lebih dimaksimalkan kepada media yang sederhana. Contohnya media seperti games atau puzzle atau tebak-tebakan, sehingga murid bisa lebih aktif daripada media seperti video penjelasan yang itu masih terlihat monoton karena siswa hanya satu pihak. Jadi siswa hanya melihat dan memperhatikan, tetapi tidak ada interaksi balik gitu. Begitu. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Secara umumnya manfaat media pembelajaran ini untuk memperlancar interaksi antara pembelajar dan pembelajar, sehingga kegiatan akan lebih efektif dan efisien. Menurut Kemp dan Dylan, mengidentifikasi ada beberapa manfaat. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif belajar. Yang kedelapan, mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya langsung ke jenis-jenis pembelajaran, media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran yang umum digunakan banyak sekali jenis dan macamnya. Mulai yang dari paling kecil dan sederhana, murah, hingga media yang canggih, mahal harganya. Yang pertama, audio. Contohnya kaset audio, siaran radio, CD, telepon. Kemudian yang kedua adalah cetak. Ini jenis-jenisnya. Jadi contohnya buku pelajaran, modul, brosur, gambar, dan leaflet. Yang ketiga, audio cetak, yakni kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual diam atau overhead transparansi atau film bingkai. Dan yang kelima, proyeksi audio visual diam. Jadi contohnya film bingkai, slide yang bersuara. Yang keenam, visual gerak atau contohnya film bisu. Yang ketujuh, audio visual gerak. Contohnya film gerak bersuara, video atau VCD, kemudian televisi. Yang kedelapan, objek fisik, yakni contohnya adalah benda nyata, model, dan spesimen. Yang kesembilan, manusia dan lingkungan. Di sini guru, pustakawan, kemudian laboran itu bisa menjadi contoh dalam media pembelajaran jenis manusia dan lingkungan. Yang ke-10, komputer CAE.
Ini pembelajaran berbantuan komputer atau CBI, pembelajaran berbasis komputer. Kemudian selanjutnya, media sebagai strategi belajar mengajar. Pada saat KBM berlangsung, guru mungkin bercerita panjang lebar tentang materi pengajaran. Namun, hasilnya kadang berbeda dengan guru yang mengajar menggunakan media. Seperti guru yang menunjukkan benda yang sebenarnya atau menunjukkan gambarnya. Jika mungkin siswa membaca buku, melihat gambar 2 dimensi, terdapat alat peraga, program film, video, dan sebagainya. Ini semua akan lebih mudah diterima siswa daripada guru menceritakan secara verbal semata. Oleh karena itu, media juga dapat dijadikan penunjang strategi belajar mengajar yang efektif. Nah, di sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa tadi kan contoh media kan pengertiannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebenarnya pada dasarnya media di sini untuk mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga murid itu lebih mudah menerima materi dan paham, jadi masuk. Maka dari itu media sebagai peran penting dalam strategi belajar mengajar. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.